peraturan daerah provinsi. Nah teman-teman, di sini ada peraturan daerah. Apa sih peraturan daerah? Peraturan daerah itu adalah peraturan yang dibuat oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga disetujui sama kepala daerah. Nah di sini juga ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017, di mana pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi dalam dua pengertian, yakni pengertian daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Selanjutnya ada tentang peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Nah ini sama kayak peraturan daerah yang tadi, sama-sama dibuat oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun tidak disetujui sama kepala daerah, tapi disetujui sama gubernurnya langsung. Di sini contohnya ada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi peraturan daerah provinsi. Yang pertama itu adalah dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Ini berarti menjadi landasan hukum bagi pemerintah provinsi untuk menjalankan kewenangannya sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, mengatur kehidupan masyarakat. Mengatur berbagai aspek kehidupan seperti tata tertib, lingkungan, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang tertib dan juga sejahtera. Yang ketiga, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat. Ini berarti memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dan melindungi hak mereka dari ketidakadilan. Nah, yang keempat itu ada menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Jadi ini berarti juga menegakkan aturan agar masyarakat merasa aman dan terlindungi dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kelima, ada pengelolaan keuangan daerah. Ini maksudnya mengatur penggunaan uang daerah secara transparan dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Jadi tidak digunakan untuk kepentingan para pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah pengawasan dan pengendalian. Ini berarti mengawasi pelaksanaan kebijakan dan aturan agar berjalan sesuai dengan rencana tanpa penyimpangan. Selanjutnya kita masuk ke dasar-dasar hukum dari peraturan daerah. Yang pertama yaitu adalah Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 6. Nah, isi pasal ini yaitu pemerintah daerah berhak membuat peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Nah, pasal ini memberikan hak kepada pemerintah daerah seperti provinsi untuk membuat aturan sendiri yang disebut peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini dibuat supaya pemerintah daerah bisa mengurus wilayahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, tugas pembantuan yang dimaksud di sini ialah tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah untuk membantu menjalankan urusan pemerintahan tertentu. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, isi undang-undang ini membahas tentang pembagian tugas antara pemerintahan pusat, provinsi, dan juga kabupaten atau kota. Kenapa undang-undang ini penting? Karena perda itu harus mengikuti aturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang lainnya. Dan proses pembuatannya ini melibatkan masyarakat supaya aturan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan orang di daerah itu. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Nah, isi dari peraturan ini yaitu memberikan panduan atau cara untuk membuat peraturan daerah tersebut. Nah, di sini ada 5 tahapan yaitu perencanaan atau pembuatan daftar perda, kemudian penyusunan yaitu membuat draft perdanya, pembahasan yang dibahas oleh DPRD dan pemerintah daerah, kemudian pengesahan dan juga sosialisasi. Nah, sebelum perda provinsi ini bisa diberlakukan di masyarakat, ada beberapa tahapan yang perlu dilewati dari perda provinsi ini. Nah, yang pertama adalah ide. Jadi, yang mengusulkan ide untuk membuat perda provinsi ini bisa diusulkan oleh DPRD ataupun gubernur. Nah, kalau misalkan DPRD
tersebut sudah dibahas dan juga sudah disepakati, maka akan terjadi proses pengesahan. Jadi usulan tersebut akan disahkan. Kalau misalkan dari DPRD yang mengusulkan ide tersebut, maka akan disahkan oleh gubernur. Kalau gubernur yang mengusulkan ide tersebut, maka akan disahkan oleh DPRD. Lalu melalui persetujuan gubernur, jadi setelah usulan tersebut dibahas, disahkan, maka akan diusulkan kepada gubernur untuk disetujukan. Selanjutnya, setelah disetujukan oleh gubernur, maka berlakulah perda provinsi tersebut. Nah, selanjutnya di sini aku mau menjelaskan contoh dari peraturan daerah provinsi. Di sini aku akan menjelaskan 4 contohnya. Yang pertama, peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 mengenai rencana tata ruang wilayah. Jadi perda ini berperan penting dalam mengatur tata ruang suatu wilayah provinsi yang mencakup pertama, pengembangan infrastruktur, mengarahkan pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan jaringan utilitas agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertabrakan dengan kawasan lain. Yang kedua ada kawasan industri. Kawasan industri ini dirancang agar terpisah dari kawasan pemukiman untuk mengurangi dampak pencemaran. Perda ini memastikan bahwa area industri dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah yang memadai. Yang ketiga, kawasan hijau mengatur pelestarian lahan terbuka hijau sebagai paru-paru kota, ruang rekreasi, dan upaya penyeimbangan dampak urbanisasi. Kawasan hijau ini dapat berfungsi untuk menanggulangi bencana banjir. Yang keempat, mitigasi risiko lingkungan. Perencanaan tata ruang diintegrasikan dengan analisis risiko bencana seperti gempa bumi, longsor, atau banjir, memastikan keamanan wilayah dalam jangka panjang. Lalu, contoh yang kedua ada peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan ini berfokus pada upaya melestarikan lingkungan hidup melalui pendekatan holistik, yaitu yang pertama ada pengelolaan sampah, mengatur pengelolaan limbah domestik dan industri, termasuk daur ulang dan pemanfaatan kembali, mewajibkan pemisahan sampah organik dan anorganik untuk mendukung pengelolaan yang efisien. Lalu yang kedua ada pengendalian pencemaran yang mencakup 3 aspek. Yang pertama ada udara, menetapkan standar emisi untuk berkendara, bermotor, dan pabrik. Yang kedua air, mewajibkan instalasi pengolahan limbah cair bagi industri sebelum dibuang ke sungai atau laut. Yang ketiga tanah, mengontrol penggunaan bahan kimia berbahaya dalam sektor pertanian untuk mencegah kerusakan tanah. Lalu peraturan yang ketiga, peraturan daerah Provinsi Banten nomor 1 tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah mengatur kewajiban masyarakat membayar pajak seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, terus pajak bahan bakar dan pajak rokok. Pajak ini menjadi sumber utama pendapatan asli daerah untuk mendanai pembangunan, perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Retribusi daerah, biaya yang dikenakan atas penggunaan fasilitas daerah seperti retribusi parkir, pelayanan kesehatan, dan pengelolaan sampah. Hasilnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Lalu peraturan yang keempat adalah peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya adalah memberikan pendamping hukum yang gratis bagi masyarakat miskin yang menghadapi persoalan hukum seperti perkara pidana atau sengketa tanah. Implementasinya adalah pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum untuk menyediakan layanan konsultasi, pendampingan pengadilan, dan mediasi tanpa biaya. Pemohon hanya perlu menunjukkan bukti keterbatasan ekonomi seperti SKTM. Manfaatnya adalah membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan keadilan dan mencegah diskriminasi dalam proses hukum. Nah, apa sih tantangannya untuk peraturan daerah ini? Nah, percuma kan kalau misalnya kita itu buat peraturan tapi tidak dipatuhi. Nah, ini tuh tantangan itu ada 2. Yang pertama itu keterbatasan anggaran. Itu dari kalau misalnya anggaran yang nggak ada sehingga pengawasan dan pelaksanaannya itu kurang dilaksanakan gitu. Jadi menjadi salah satu keterbatasan ataupun hambatan untuk melakukan peraturan daerah ini. Nomor itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Ini masih banyak masyarakat ya yang nggak memahami ataupun masih belum peka sama peraturan daerah sehingga tingkat kepatuhannya turun. Oke, selanjutnya yang ketiga tantangannya itu adalah menegakkan hukum yang lemah. Jadi perda ini sering tidak diterapkan secara
diberikan hukuman yang sesuai sehingga masyarakat sepele dengan aturan ini dan tidak dianggap serius oleh masyarakat setempat. Nah, yang keempat itu adalah penolakan dari kelompok tertentu. Ada kelompok atau pihak yang merasa aturan dalam Perda ini merugikan mereka, seperti para pelaku usaha. Karena merasa dirugikan, mereka akan menolak mengikuti atau melaksanakan aturan tersebut. Nah, setelah mendengar tantangan-tantangan yang ada tadi dalam pengimplementasian peraturan daerah provinsi, nah, ada beberapa solusi yang dapat diberikan dan dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama yaitu optimalisasi anggaran. Nah, di sini pemerintah daerah harus memastikan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat itu dipakai dengan benar-benar dan sesuai untuk hal-hal yang diperlukan atau hal-hal yang penting saja di daerah tersebut. Dan apabila dananya kurang, pemerintah daerah bisa meminta bantuan dana kepada pemerintah pusat. Nah, pemerintah juga bisa bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk membantu membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan. Yang kedua yaitu sosialisasi yang intensif. Nah, di sini pemerintah bisa menyampaikan informasi terkait Perda melalui televisi, kemudian radio ataupun media sosial supaya masyarakat lebih tahu dan paham mengenai peraturan daerah tersebut. Nah, kemudian pemerintah juga bisa mengadakan diskusi atau seminar yang melibatkan masyarakat, kemudian pelajar dan juga tokoh masyarakat agar mereka lebih paham mengenai peraturan daerah tersebut. Yang kedua yaitu sosialisasi yang intensif. Nah, di sini pemerintah bisa menyampaikan informasi terkait peraturan daerah melalui televisi, kemudian radio ataupun media sosial agar masyarakat lebih tahu dan paham mengenai peraturan daerah tersebut. Selanjutnya dapat dilakukan diskusi atau seminar yang melibatkan masyarakat, kemudian pelajar dan juga tokoh masyarakat agar mereka mengerti tujuan dari peraturan daerah tersebut. Yang terakhir, untuk daerah-daerah yang kurang dapat dijangkau atau sulit dijangkau oleh internet, pemerintah bisa melakukan yang namanya penyuluhan langsung ke desa-desa dan menjelaskan peraturan daerah tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah koordinasi antar level pemerintah dengan membentuk tim koordinasi khusus antar pemerintah daerah dan pusat untuk menyelaraskan kebijakan. Nah, solusi ini bisa dilakukan dengan cara komunikasi yang terbuka, kerjasama yang konkret, sistem informasi yang terintegrasi, penguatan kapasitas, serta evaluasi dan monitoring. Nah, selanjutnya teman-teman, kami akan memberikan studi kasus dari Perda itu sendiri. Jadi ada pengelolaan sampah di Medan. Jadi masalahnya itu adalah sampah menumpuk di beberapa kawasan kota. Solusi dari Perda ini adalah mengatur pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah. Dampaknya adalah meningkatkan pengelolaan sampah hingga 20%, lebih efektif sejak diterapkan. Studi kasus yang kedua berkaitan dengan keberhasilan pariwisata dan narkoba dengan masalah kurangnya fasilitas standar internasional di sekitar destinasi, sehingga Perda memberikan solusi dengan perbaikan fasilitas umum dan promosi wisata yang terintegrasi. Dampaknya, wisatawan meningkat hingga 50% sejak penerapan Perda Pariwisata. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kami harapkan presentasi kami ini dapat meningkatkan pemahaman teman-teman sekalian akan Perda Provinsi. Terima kasih. Terima kasih.